Swastiastu. Baik, di sini saya akan menjelaskan paper atau modul matematika saya. Sebelum saya menjelaskan paper atau modul saya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ketut Okatriasa dengan NIM 22110316778 dari kelas 3N. Adapun 5 topik yang akan saya bahas, diantaranya yaitu yang pertama, bilangan genap dan ganjil, yang kedua bilangan prima, yang ketiga bilangan komposit, yang keempat cara menentukan EPB dan KPK dua bilangan atau lebih, yang kelima pembelajaran EPB dan KPK untuk SD atau MI. Yang pertama bilangan genap dan bilangan ganjil. Bilangan genap adalah jenis bilangan bulat yang habis dibagi oleh 2, sehingga tidak memiliki sisa pembagian. Dalam matematika, bilangan genap dituliskan dalam bentuk 2n, di mana n adalah bilangan bulat. Dengan kata lain, jika suatu angka dapat diekspresikan sebagai 2n, maka itu adalah bilangan genap. Contoh bilangan genap adalah 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Selanjutnya bilangan ganjil. Bilangan ganjil adalah bilangan yang tidak akan habis dibagi 2 atau bilangan yang bersisa jika dibagi 2. Contoh bilangan ganjil antara lain 1, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Ciri-ciri bilangan genap. Angka satuannya adalah 2, 4, 6, 8, atau 0. Ciri-ciri bilangan ganjil, angka satuannya yaitu 1, 3, 5, 7, atau 9. Yang kedua, bilangan prima. Bilangan prima adalah salah satu bilangan yang misterius dalam sejarah perkembangan matematika. Pola persebaran yang acak menjadi salah satu faktor penyebab kemisteriusan bilangan ini. Banyak matematikawan mencoba untuk memecahkan persoalan distribusi bilangan ini, namun belum ada satu cara pun yang efektif dan sempurna dalam menentukan pola distribusi bilangan prima. Definisi bilangan prima. Bilangan bulat positif P atau P lebih besar daripada 1 disebut bilangan prima jika pembagiannya hanya 1 dan P. Yang kedua, prime, a positive integer greater than 1 with exactly 2 positive integer divisor. Yang ketiga, a prime number or a prime is a natural number which has actually two distinct natural number divisor 1 and itself. Yang ketiga ada bilangan komposit. Bilangan komposit adalah bilangan asli yang lebih besar dari 1, yang bukan termasuk bilangan prima. Bilangan komposit juga dapat didefinisikan sebagai faktorisasi dari bilangan bulat. Dapat diartikan juga bahwa bilangan komposit adalah perkalian antara 2 bilangan prima atau lebih. Contoh bilangan komposit. Contoh yang pertama yaitu 55. 55 ini memiliki banyak faktorisasi. Bisa berasal dari 55 kali 1 atau bisa juga 11 kali 5. Jadi faktor dari 55 adalah 1, 5, 11, dan 55. Jadi 55 memiliki 4 faktor. Karena memiliki 4 faktor atau lebih dari 2 faktor, maka 55 merupakan bilangan komposit. Yang kedua, 36. 36 ini memiliki banyak faktorisasi. Bisa berasal dari 36 kali 1 atau 12 kali 3. Bisa juga 6 kali 6. Jadi faktor dari 36 adalah 1, 3, 6, 12, 36. Jadi
36 memiliki 5 faktor. Karena memiliki 5 faktor atau lebih dari 2 faktor, maka merupakan bilangan komposit. Yang keempat, cara menentukan EPB dan KPK dua bilangan atau lebih. Menentukan KPK dua bilangan atau lebih. KPK atau kelipatan persekutuan terkecil adalah bilangan positif dengan nilai terkecil yang bisa habis bila dibagi dengan kedua bilangan tersebut. Untuk menentukan KPK dua bilangan lebih, dapat dilakukan dengan menggunakan faktorisasi prima dan kelipatan bilangan. Beberapa contoh menentukan KPK dua bilangan atau lebih. Yang pertama, menggunakan kelipatan kedua bilangan. Kelipatan bilangan adalah bilangan-bilangan yang merupakan hasil kali bilangan tersebut dengan bilangan bulat positif. Yang kedua, menggunakan pohon faktor. Pohon faktor merupakan deretan pembagian yang turun ke bawah dengan menggunakan pembagian menggunakan bilangan prima. Contoh, berapakah KPK dari 4 dan 6? Kelipatan 4 adalah 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, dan 40, dan seterusnya. Kelipatan 6 adalah 6, 12, 18, 24, 30, 36, dan seterusnya. Jadi KPK dari 4 dan 6 adalah 12 dan 24. Menentukan EPB dua bilangan atau lebih. Faktor umum terbesar. Konsep faktor persekutuan terbesar berguna ketika menyederhanakan pecahan. Faktor umum terbesar faktor persekutuan terbesar atau EPB dari 2 atau lebih. Bilangan bulat bukan 0 adalah bilangan bulat terbesar yang merupakan faktor dari kedua atau semua bilangan tersebut. Beberapa contoh menentukan EPB dua bilangan atau lebih. Yang pertama, metode faktorisasi prima. Yang kedua, menggunakan faktor persekutuan. Yang ketiga, menggunakan pohon faktor. Yang kelima, pembelajaran EPB dan KPK untuk SD UMI. Pengertian materi EPB dan KPK. Materi EPB dan KPK ini merupakan materi yang diajarkan dari tingkat SD sampai SMP dan banyak digunakan untuk memahami konsep dasar matematika SMA. Konsep faktor kelipatan KPK dan EPB di jenjang SD dan SMP seringkali disajikan sangat mendasar, namun tidak secara utuh. Sebagai contoh, untuk menentukan KPK dan EPB cenderung menggunakan salah satu cara, yaitu konsep atau model pohon faktor atau faktorisasi prima. Sementara munculnya konsep ini tidak dikaji secara utuh atau merupakan materi persyaratannya, yaitu konsep bilangan prima. Beberapa model pembelajaran EPB dan KPK. Ini adalah model pohon faktor. Sekian pemaparan materi dari saya. Saya tutup dengan para Sandi. Om Santi 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 Om.